Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok SMPN 3 Ngamprah akan mempresentasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan mempresentasikan bersama teman-teman saya, yaitu di sini ada Afra Siti Anissa, ada saya sendiri Dianing Anugrah, ada Vian Zenit, ada Neng Lia Puji Astuti, dan ada Soimah Amalitun Silmi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja 2.4. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama, ada manajemen emosi pribadi. Guru harus mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Stres yang dihadapi guru begitu beragam, mulai dari tekanan pekerjaan, administrasi, dan juga permasalahan di kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi tantangan besar dalam menjaga sikap dan respon positif yang dihadapkan oleh peserta didik. Nah, yang kedua, ada keterbatasan waktu dan sumber data. Dalam jadwal yang sangat padat, guru sering kali kekurangan waktu untuk fokus pada pengembangan sosial emosional, baik untuk mereka sendiri maupun untuk peserta didik. Sumber daya yang terbatas juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk menyediakan dukungan emosional yang memadai. Harapan yang bertentangan. Guru seringkali di bawah tekanan untuk memenuhi berbagai harapan, baik dari administrasi, orang tua, maupun masyarakat. Ini membuat mereka sulit untuk memprioritaskan pengembangan sosial emosionalnya ketika ada tekanan akademis yang kuat. Yang keempat, model perilaku yang konsisten. Guru diharapkan untuk menjadi model perilaku yang konsisten dalam berbagai situasi. Ini termasuk menampilkan empati, kesabaran, dan keterampilan yang baik setiap saat, yang bisa menjadi tantangan ketika sedang dalam situasi yang penuh tekanan atau tidak terduga. Yang kelima, menghadapi masalah pribadi peserta didik. Peserta didik mungkin datang ke sekolah dengan berbagai masalah yang kompleks, termasuk masalah keluarga, kesehatan mental, atau tekanan dari teman sebayanya. Guru harus mempunyai keterampilan dan sensitivitas untuk membantu peserta didik melalui masalah ini tanpa mengambil peran sebagai konselor. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan pengalaman kami dalam proses belajar mengajar, ada beberapa kasus yang kami temukan terkait dengan sosial emosional siswa. Yang pertama adalah guru belum menerapkan sistem AMONG dalam menjalin kedekatan sosial emosional dengan siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa mengalami kecemasan terhadap pelajaran matematika yang hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan awal mereka terhadap matematika. Kemudian yang ketiga adalah siswa memiliki masalah kepercayaan diri terkait kemampuan mereka terhadap matematika. Hal ini berpengaruh terhadap keaktifan siswa di dalam kelas. Dan yang keempat adalah adanya persepsi negatif terhadap matematika yang mungkin mereka alami pada pembelajaran sebelumnya. Ini juga berpengaruh terhadap kurangnya motivasi belajar mereka. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sekolah untuk mendukung kegiatan atau pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama adalah sekolah dapat menetapkan agar sosial emosional dapat diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di setiap kelasnya. Kemudian yang kedua adalah sekolah bisa mengadakan pelatihan bagi guru agar guru lebih memahami pembelajaran sosial emosional dan bagaimana penerapannya. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dengan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mereka. Selain itu, ada pun tantangan yang dihadapi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu dalam kurikulum yang sudah padat. Kemudian yang kedua, tidak semua guru memiliki pelatihan yang memadai dan tidak semua guru juga percaya diri untuk mengajarkan sosial emosional itu. Kemudian yang ketiga, membutuhkan alat evaluasi untuk mengukur perkembangan siswa terkait sosial emosional. Dan yang keempat adalah sosial emosional harus disesuaikan dengan budaya dan sosial siswa yang berbeda-beda. Hal itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh sekolah dalam menunjang kegiatan atau pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soimah Amaliatun Silmi dengan NIM 23940 100.
Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pemaparan pada sesi demonstrasi kontekstual mengenai kaitan karakteristik peserta didik dengan penerapan pembelajaran sosial emosional. Pada slide 7, kami diberikan sebuah pertanyaan pemantik, yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan, kemudian bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami menemukan atau menyimpulkan bahwa karakteristik peserta didik itu memiliki dampak signifikan terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian, faktor seperti kemampuan kognitif dan emosional, kemudian latar belakang budaya dan sosial, kemampuan komunikasi dan interaksi sosial, serta tingkat kematangan emosional berperan penting dalam mempengaruhi cara peserta didik untuk memahami dan merespon pembelajaran sosial emosional. Kemudian, untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul nantinya, maka penting untuk mengaitkan konten dengan kehidupan nyata peserta didik atau materi dengan kehidupan yang relevan dengan peserta didik. Kemudian memberikan dukungan individual, berkolaborasi dengan orang tua dan stakeholder lainnya, serta melakukan penilaian dan umpan balik berkelanjutan terhadap kemampuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Dengan pendekatan yang tepat, guru dapat meningkatkan inklusivitas dan efektivitas pembelajaran sosial emosional di kelas. Jadi, tentu karakteristik peserta didik itu sangat berdampak terhadap pembelajaran sosial emosional. Nah, pada bagian ini kami disajikan beberapa film yang menceritakan tentang sistem pendidikan. Film yang akan saya paparkan yaitu film berjudul Laskar Pelangi. Film berjudul Laskar Pelangi merupakan film Indonesia yang dirilis pada tahun 2008 yang diadaptasi dari sebuah novel karya Andrea Hirata. Nah, film ini memberikan pengalaman yang bermakna terutama bagi kami sebagai calon guru. Nah, terdapat beberapa poin yang dapat kami simpulkan setelah menonton film Laskar Pelangi ini. Yang pertama, terdapat pesan moral yang berharga terutama bagi kami calon guru, yaitu pentingnya sosok guru yang berdedikasi tinggi dan rela berkorban demi pendidikan anak-anak. Kemudian menghargai keberagaman yang ada dan tidak pernah berhenti bermimpi untuk meraih cita-cita. Yang kedua, tema yang diambil pada cerita ini adalah tema pendidikan dan penyetaraan, kerja keras dan persahabatan. Kemudian setting waktu cerita itu sekitar tahun 1970 atau 1970, di mana menggambarkan masa-masa yang sulit bagi pendidikan di daerah terpencil di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan kembali pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Dalam film Laskar Pelangi ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga terutama bagi kami sebagai calon seorang guru tentang bagaimana pentingnya peran guru sebagai agen perubahan. Adapun pelajaran berharga tersebut disampaikan dalam 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, guru-guru yang ada dalam film tersebut menunjukkan dedikasi yang sangat luar biasa terhadap pendidikan di Gantong, Belitung. Dengan keterbatasan fasilitas, mereka tetap bersemangat dalam memberikan ilmu kepada peserta didik yang memberikan dampak positif terhadap kehidupan sehari-hari peserta didik. Kedua, guru-guru yang ada dalam film tersebut memberikan motivasi dan inspirasi kepada kami sebagai calon seorang guru untuk tetap berpikiran optimis dan memberikan dorongan kepada peserta didik untuk memiliki cita-cita dan mimpi yang tinggi, serta memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mengejar mimpi-mimpi tersebut. Yang ketiga, guru harus bisa menghargai setiap potensi peserta didiknya. Dan yang terakhir, pendidikan tidak hanya sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu film Dead Poets Society. Film yang berjudul Dead Poets Society ini merupakan film Amerika yang dirilis pada tahun 1989 dan disutradarai oleh Peter Weir. Film ini menjadi salah satu karya klasik yang mempengaruhi banyak orang dengan pesan tentang pendidikan,
kebebasan berpikir, dan keberanian mengikuti kata hati. Berikut hal-hal yang muncul ketika menonton film Dead Poets Society ini. Yang pertama, film ini menyoroti pentingnya berdiri untuk nilai-nilai keyakinan pribadi meski menghadapi tekanan sosial dan konformitas. Yang kedua, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif melampaui apa yang diajarkan di dalam buku teks. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang film Sekolah Rimba. Film berjudul Sekolah Rimba merupakan film Indonesia yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diadaptasi dari novel karya Butet Manurung. Film ini menceritakan kisah nyata dari perjuangan Butet Manurung dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak suku anak dalam di pedalaman hutan Sumatera. Berikut hal-hal dalam pemikiran ketika menonton film Sekolah Rimba, yaitu film ini menekankan pentingnya menghormati dan memahami budaya lokal saat membawa perubahan. Dan yang kedua yaitu memberikan gambaran bagaimana guru yang berdedikasi bisa membawa perubahan besar dalam komunitas yang terpencil dan terisolasi, serta menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan yang relevan dan kontekstual. Ketika film ini menunjukkan bahwa guru yang berperan sebagai agen perubahan memiliki dampak yang sangat besar. Tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi guru juga perlu mengajarkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Guru juga harus menginspirasi, memberdayakan, dan mengubah kehidupan peserta didik dengan menumbuhkan rasa empati, mindfulness, compassion, dan berpikir kritis. Kami dari kelompok SMPN 3 Ngampra mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.